Assalamualaikum Sobat Pedia. Melanjutkan video kisah Syekh Jangkung atau Saridin, murid sekaligus cucu Sunan Kalijaga. Saridin waktu kecilnya saat masih anak-anak menjadi santri di perguruan Sunan Kudus. Kemampuannya di atas para santri yang merasa diri senior. Tetapi juga Sunan Kudus merupakan paman Saridin dari Ibu Sidin. Panggilan kesayangan Ibu Syekh Jangkung Dewi Sujinah adalah adik Sunan Kudus. Sebagai murid baru dalam bidang agama, orang Miono itu lebih pintar ketimbang para santri lain. Belum lagi soal kemampuan dalam ilmu kasepuhan. Hal itu membuat dia harus menghadapi persoalan tersendiri di perguruan tersebut. Dan itulah dia tunjukkan ketika beradu argumentasi dengan sang guru soal air dan ikan. Untuk menguji kewaskitaan Saridin, Sunan Kudus bertanya, apakah setiap air pasti ada ikannya? Saridin dengan ringan menjawab, ada, Kanjeng Sunan Kudus. Mendengar jawaban itu, sang guru memerintah seorang murid memetik buah kelapa dari pohon di halaman. Buah kelapa itu dipecah. Ternyata kebenaran jawaban Saridin terbukti. Dalam buah kelapa itu memang ada sejumlah ikan. Karena itulah Sunan Kudus atau Jafar Sodik sebagai guru tersenyum simpul. Akan tetapi santri murid-murid lain yang iri dan tidak suka hal tersebut menganggap Saridin lancang dan pamer kepintaran. Karena itu lain hari, ketika bertugas mengisi bak mandi dan tempat wudhu, para santri mengerjai dia. Para santri mempergunakan semua ember untuk mengambil air. Saridin tidak enak hati, karena ketika para santri yang mendapat giliran mengisi bak air, termasuk dia, sibuk bertugas, dia menganggur karena tak kebagian ember. Dia meminjam ember kepada seorang santri. Namun apa jawab santri itu? Kalau mau bekerja, itu kan ada keranjang. Dasar Saridin, keranjang itu dia ambil untuk mengangkut air. Dalam waktu sekejap bak mandi dan tempat wudhu itu penuh air. Santri lain pun hanya bengong. Kerbau Landoh, setelah diresmikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo dan dengan disaksikan oleh para bupati dan abdi dalam Mataram, namanya berubah menjadi Panembahan Landoh. Syekh Jangkung Saridin membuka perguruan dengan nama Panembahan Landoh Sigit Kalimosodo di Miono dan memiliki 25 desa di distrik Landoh. Tayu daerah Pati yang dalam waktu relatif singkat tersebar luas sampai di Kudus dan sekitarnya. Kendati demikian, Saridin bersama anak lelakinya, Raden Bagus Momok Landoh atau Raden Saretno, Raden Kulu Pangeran Dagan, Raden Tirtokusumo Pangeran Tengah beserta murid-muridnya tetap bercocok tanam di dalam serat Syekh Jangkung Babat Landoh. Syekh Jangkung Panembahan Landoh memiliki 4 anak diantaranya. 1. Raden Bagus Momok Landoh atau Raden Bagus Momok Landoh adalah anak Syekh Jangkung dan Nyai Ageng Sarini Putri Pakeringan. 2. Raden Ayu Diasunti atau Raden Ayu Diasunti adalah anak Syekh Jangkung dan Raden Ayu Retno Diluih Putri Sultan Kesultanan Palembang. 3. Pangeran Tengah atau Pangeran Tirtakusuma atau Raden Mukmin Tirtakusuma atau Raden Bagus Momok Hasan Basori Tirtakusuma Bani Hasan Basori Tirtakusuma adalah anak Syekh Jangkung dan Raden Ayu Pandan Arum Putri Sultan Kesultanan Cirebon memiliki anak Raden Amir atau Pangeran Tirtamenggala berputra Raden Rahmat atau Pangeran Kertamenggala dan Raden Sahid. Pangeran Kertamenggala atau Raden Rahmat menikah dengan Raden Ayu Rara Kuning Raden Ayu Pembayun Putri Bupati Demak Adipati Tumenggung Padmanegara di tahun 1725 Masehi. Berputra diantaranya Kiai Raden Kertowijoyo lahir 1750, berputra Kiai Raden Sodiporo, berputra Kiai Raden Sorodiwiryo, berputra Raden Somito Sastrowardoyo, berputra Dr. Muwardi lahir 30 Januari 1907. 4. Pangeran Landoh atau Pangeran Dagan atau Raden Kulub atau Raden Bagus Momok Kulub Hasan Haji atau Bani Raden Kulub Hasan Haji adalah anak Syekh Jangkung dan Nyai Ageng Bakirah binti Ki Ageng Prayaguna Bakulegen. Pangeran Dagan atau Raden Kulub menikah dengan Raden Ayu Putri Prajakusuma memiliki anak Raden Ishak atau Pangeran Landoh Natakusuma atau Pangeran Natakusuma menikah dengan Raden Ayu Rara Subiah berputra Kiai Ageng Raden Sadat atau Kiai Ageng Masat Raden Kidang Sembrana Landoh. Silsilah Gusti Raden Ayu Retno Jinoli menurut naskah Pustaka Darah Agung sebagai berikut. 1. Prabu Brawijaya atau Brekertabumi. 2. Raden Bonen Kejawan. 3. Ki Getas Pandawa. 4. Raden Bagus Songgom atau Ki Ageng Selo. 5. Raden Bagus Enis atau Ki Ageng Enis. 6. Raden Bagus Kacung atau Ki Ageng Pamanahan. 7. Raden Bagus Rubut Dananjaya atau Danang Sutawijaya Panembahan Senopati. 8. Raden Mas Jolang. 9. Gusti Raden Ayu Retno Jinoli. Dari jalur Ki Panjawi sebagai berikut. Silsilah Gusti Raden Ayu Retno Jinoli. 1.
Sunan Kalijaga. 2. Raden Ayu Panengah atau Nyai Ageng Ngerang I3. 3. Ki Panjawi Bupati Pati. 4. Ratu Mas Waskita Jawi. 5. Raden Mas Jolang. 6. Gusti Raden Ayu Retno Jinoli sebagai tenaga bantu untuk membajak sawah. Raden Bagus Momok Landoh atau Raden Saretno minta dibelikan seekor kerbau milik seorang warga Dukuh Landoh. Meski kerbau itu boleh dibilang tidak lagi muda umurnya, tenaganya sangat diperlukan sehingga hampir tak pernah berhenti dipekerjakan di sawah. Mungkin karena terlalu diforsir tenaganya, suatu hari kerbau itu jatuh tersungkur dan orang-orang yang melihatnya menganggap hewan piaraan itu sudah mati. Namun saat dirawat Saridin, kerbau itu bugar kembali seperti sedia kala. Dalam peristiwa tersebut, masalah bangkit dan tegarnya kembali kerbau Landoh yang sudah mati itu konon karena Saridin telah memberikan sebagian umurnya kepada binatang tersebut. Dengan demikian, bila suatu saat Saridin yang bergelar Syekh Jangkung meninggal, kerbau itu juga mati. Hingga usia Saridin uzur, kerbau itu masih tetap kuat untuk membajak di sawah. Ketika Syekh Jangkung dipanggil menghadap Yang Kuasa pada tanggal 14-15 Rajab 1563 tahun Saka Jawa atau 19-20 Oktober 1641 Masehi yang hingga kini masyarakat di sekitar makam Syekh Jangkung di Landoh Kayen Pati memperingati haul Syekh Jangkung di tanggal 14-15 Rajab. Dan di makam Syekh Jangkung juga terdapat makam istri Syekh Jangkung yaitu Nyai Ageng Bakirah Ibunda Raden Kuluk Pangeran Dagan Ariningong Putri Ki Prayoguna Bakulegen, Raden Ayu Retno Jinoli, dan Raden Ayu Pandanarum. Serta 500 meter di sebelah utara dari lokasi makam Syekh Jangkung terdapat makam anak laki-laki Syekh Jangkung yaitu Raden Bagus Momok Landoh Sigit Gus Momok Landoh. Dan saat kerbau tersebut harus disembelih, yang aneh, meski sudah dapat dirobohkan dan pisau tajam digunakan menggorok lehernya, ternyata tidak mempan. Bahkan, kerbau itu bisa kembali berdiri. Kejadian aneh itu membuat Raden Bagus Momok Landoh memberikan senjata peninggalan Branjung. Dengan senjata itu, leher kerbau itu bisa dipotong, kemudian dagingnya diberikan kepada para pelayat. Kerbau Landoh yang telah disembelih saat Syekh Jangkung meninggal. Lulang kulit binatang itu dibagi-bagikan pula kepada warga. Entah siapa yang mulai meyakini, kulit kerbau itu tidak dimasak tapi disimpan sebagai piandel. Barang siapa memiliki lulang kerbau Landoh, konon orang tersebut tidak mempan dibacok senjata tajam jika kulit kerbau itu masih lengkap dengan bulunya. Keyakinan itu barangkali timbul bermula ketika kerbau Landoh disembelih, ternyata tidak bisa putus lehernya.